Orang tua dan putri keluarga Huang juga tercengang, dan wajah mereka menjadi pucat. Kepala keluarga Ha Zheng, adalah seorang calon kaisar yang ahli. Mereka tidak percaya bahwa Lu Ming dan yang lainnya, yang masih sangat muda, dapat bersaing dengan calon kaisar. Tuan muda, jangan gegabah. Ha Zheng itu, orang tua itu khawatir dan ingin membujuk Lu Ming. Tidak apa-apa, Lu Ming melambaikan tangannya dan kemudian melihat ke arah anggota keluarga Ha. Dia menegur, masih belum pergi. Kamu mau mati. Pria dari klan Ha sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia berlari menyelamatkan nyawanya dan menghilang dalam sekejap mata. Wajah lelaki tua dan wanita muda keluarga Huang menjadi pucat dan mereka cemas. Senior, jika ada yang harus dilakukan, kamu bisa pergi dulu. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Kalau begitu berhati-hatilah, tuan muda. Pada akhirnya, lelaki tua itu tidak berani tinggal di sana. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Lu Ming dan pergi bersama wanita muda keluarga Huang, menuju keluar kota tandus. Lu Ming dan beberapa dari mereka menunggu dengan tenang di sini. Siapa mereka? Mereka membunuh orang-orang keluarga Ha dan masih berani menunggu di sini. Petik 2. Beraninya dia. Dia seperti anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau. Dia mencoba menjadi pahlawan, tapi dia tidak tahu betapa menakutkannya keluarga Ha. Saya akan menyesal ketika para ahli dari keluarga Ha tiba. Banyak orang telah melihat apa yang baru saja terjadi di sini, dan mereka sekarang menonton dari kejauhan dan berdiskusi dengan suara pelan. Saat ini, di halaman keluarga Ha, dua wanita cantik sedang menunggu palu. Hamerti merasa sangat baik hingga dia bisa mati. Kedua remaja putri ini adalah putri dari kekuatan besar lainnya. Dulu, dia hanya bisa melihatnya, tapi tidak mudah mendapatkannya. Tapi sekarang, mereka semua melayaninya dengan sepenuh hati dan mengizinkannya bermain bersama mereka. Hamerte sangat bersemangat. Dia tiba-tiba teringat pada Lu Ming. Dia merasa bahwa dia harus berterima kasih kepada Lu Ming. Jika bukan karena Lu Ming, pembangkit tenaga listrik dari kekuatan lain tidak akan memasuki suaka alam liar dan tidak akan pernah kembali. Kota tandus itu akan menjadi wilayah kekuasaan keluarga Ha. Kapan dia memiliki kehidupan yang begitu baik? Dia telah memutuskan untuk bermain dengan semua wanita cantik di kota tandus itu. Saat dia sedang berfantasi, teriakan keras datang dari luar halaman, Tuan muda, kabar buruk. Wajah Hamilton menjadi gelap. Dia sudah menginstruksikan agar tidak ada orang yang mengganggunya saat dia melakukan pekerjaannya. Sekarang teriakan di luar telah benar-benar merusak suasana hatinya, dia sangat tidak bahagia. Setelah mengenakan pakaiannya, Hamilton berjalan keluar halaman dengan wajah muram. Pria parubaya yang dilepaskan Lu Ming sebelumnya berdiri dengan cemas di luar halaman. Apa itu? Kenapa kamu begitu panik? Hamilton bertanya dengan wajah gelap. Tuan muda, Anda meminta kami untuk menangkap wanita muda keluarga Huang, tetapi seseorang ikut campur dalam urusan kami di tengah jalan dan menyelamatkannya. Mereka bahkan membunuh yang lainnya. Tuan muda, Anda harus membalaskan dendam mereka. Siapa yang berani membunuh orang-orang keluargaku? Niat membunuh yang dingin melintas di mata Hamerte. Saat ini, keluarga Ha telah mendominasi kota tandus, dan tidak ada yang berani melanggar perintah mereka. Namun, seseorang punya nyali untuk membunuh salah satu anggota keluarga Ha, sungguh mengejutkan. Itu adalah seorang pria muda dan seorang wanita muda dengan seorang gadis kecil. Pria parubaya itu menggambarkan penampilan Lu Ming dan yang lainnya. Apa itu mereka? Bagaimana mungkin? Pupil mata Hamilton menyusut saat dia berteriak tak percaya. Saat dia mendengarnya, dia tahu bahwa itu adalah Lu Ming, Qiu Yue, dan Gelembung. Namun, bukankah Lu Ming dan yang lainnya memasuki alam kuno yang tandus dan tandus bersama mereka? Kenapa dia keluar? Mungkinkah Lu Ming dan yang lainnya telah melarikan diri dari alam kuno tandus yang buas setelah dia dan Ha Zheng melarikan diri? Hamerti berpikir itu sangat mungkin. Saat itu, kelompok Lu Ming tidak terlalu jauh dari pintu keluar alam tandus Savage kuno. Kemungkinan besar setelah mereka melarikan diri, kelompok Lu Ming mengikuti mereka. Kamu cukup beruntung, tapi karena Anda sudah melarikan diri, Anda harus mencari tempat untuk bersembunyi. Kamu sebenarnya berani ikut campur dalam urusan keluargaku. Anda benar-benar mendekati kematian.
Niat membunuh di mata Hamilton semakin kuat. Saat itu, dia diberi pelajaran yang menyedihkan oleh Lu Ming. Belakangan, Lu Ming bahkan memanfaatkannya untuk mengancam ayahnya. Dia telah kehilangan muka. Bagaimana mungkin dia tidak membalas dendam atas permusuhan yang begitu besar? Awalnya, dia mengira Lu Ming dan yang lainnya telah mati di suaka alam liar. Dia tidak menyangka Lu Ming dan yang lainnya tidak mati. Mereka bahkan berani keluar dan merusak rencananya. Bukankah mereka mencari kematiannya sendiri? Tuan muda, haruskah kita melaporkan hal ini kepada Tuan? Kata pria paruh baya itu. Tidak dibutuhkan. Ayah terluka dan baru pulih baru-baru ini. Tidak perlu mengganggunya untuk masalah sekecil itu. Aku akan mencari beberapa orang tua. Setelah mengatakan itu, Hammerti melangkah keluar. Lu Ming dan yang lainnya masih berada di luar rumah keluarga Huang. Di kejauhan, semakin banyak orang yang menonton, N0V Epsilon Lus B, C 0 meter. Tiba-tiba, mata Lu Ming berbinar. Dia melihat ke depan dan bergumam, mereka di sini. Bas, bas. Beberapa seberkas cahaya melintas di langit dan terbang dengan kecepatan yang mencengangkan. Saat berikutnya, seberkas cahaya surut dan 5 atau 6 sosok muncul. Yang memimpin adalah Palu. Di sampingnya ada beberapa lelaki tua, masing-masing memancarkan aura menakutkan. 2 di lingkaran besar alam suci absolut dan 3 di puncak alam suci absolut. Formasi yang menakutkan. Saya tidak percaya Hamilton mengerahkan formasi sekuat itu. Siapakah pemuda dan pemudi itu? Seseorang berseru di kejauhan. Para orang suci absolut di lingkaran besar dan puncak alam orang suci absolut jelas merupakan eksistensi teratas di kota Tandus. Mereka adalah penguasa suatu wilayah. Namun, banyak dari mereka yang dimobilisasi secara tiba-tiba hanya untuk seorang pria dan wanita muda. Haha, ada jalan ke surga, tapi kamu menolaknya. Tidak ada pintu ke neraka, tapi Anda ada di sini. Nah, aku akan membuatmu sengsara hari ini. Saat Hamilton melihat Lu Ming, dia tertawa terbahak-bahak. Matanya bersinar dengan cahaya dingin, terutama saat dia melihat ke arah Qiu Yue. Matanya menyala-nyala karena gairah. Tentu saja dia tidak berani gegabah. Dia mengikuti di samping orang suci absolut yang berada pada tahap kesempurnaan. Dia tidak akan pernah melupakan bagaimana Lu Ming dan yang lainnya menjatuhkan Ha Zeng dengan cara yang aneh di depannya. Hehe, benarkah begitu? Tahukah kamu kenapa aku masih di sini? Lu Ming tersenyum tipis. Oh, mungkinkah dia sedang menungguku? Kata Hammerti. Setidaknya kamu punya otak. Lumayan, aku akan menunggumu membunuhmu. Kata Lu Ming. Haha, bunuh aku. Nak, kamu memang punya kekuatan tempur, tapi kali ini aku datang dengan persiapan. Mari kita lihat bagaimana kamu akan membunuhku. Serang dan lumpuhkan mereka. Dengan kalimat terakhir, Hamilton memberi perintah kepada para tetua. Membunuh, membunuh. Beberapa tetua meledak dengan niat membunuh yang dingin. Sebanyak 4 tetua keluar. Salah satunya berada di alam suci absolut yang sempurna, dan 3 lainnya berada di puncak alam suci absolut. Barisan ini lebih dari cukup untuk membunuh Lu Ming dan yang lainnya. Aura menakutkan dari 4 pembangkit tenaga listrik menghantam Lu Ming dan yang lainnya, menutup lingkungan sekitar karena takut Lu Ming dan yang lainnya akan melarikan diri. Namun, Lu Ming, Qiu Yue, dan yang lainnya tampaknya tidak bingung sama sekali. Ekspresi mereka sangat tenang. Melihat ekspresi acuh tak acuh Lu Ming dan yang lainnya, entah kenapa, Hamilton tiba-tiba merasakan firasat buruk di hatinya. Itu tidak akan terjadi. Walaupun mereka bisa membunuh orang-orang yang berada di tingkat Sein Absolut di atas, mereka jelas bukan tandingan Sein Absolut di puncak. Terlebih lagi, ada seorang suci mutlak di lingkaran besar. Tidak akan ada kecelakaan. Hamilton menggelengkan kepalanya, berusaha menghilangkan pikiran buruk di benaknya. Pria dan wanita muda itu sudah tamat. Sekarang keluarga Ha berkuasa dan mendominasi kota Tandus, pemuda dan pemudi ini berani memprovokasi mereka. Hasilnya sudah diputuskan. Wanita itu akan sengsara. Dia cantik seperti bunga dan bulan, tapi dia akan dinajiskan oleh Hammerti. Di kejauhan, banyak orang menghela nafas. Selama ini, keluarga Ha mendominasi kota Tandus. Banyak orang yang menderita, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Saat ini, mereka hanya berdiri jauh dan berbicara dengan suara pelan.
Pada saat ini, glabella Luming bersinar dan gulungan lukisan terbang keluar. Itu adalah diagram gunung dan sungai. Dari diagram gunung dan sungai, sesosok tubuh tinggi dan kekar keluar. Melihat sosok ini, pupil mata Hammerty berkontraksi tajam, dan matanya dipenuhi ketakutan. Dia meraung, "Tidak bagus, cepat mundur." Yang keluar dari diagram gunung dan sungai secara alami adalah Huangsu. Ketika Hammerty memasuki wilayah kuno yang tandus dan tandus, dia telah melihat orang-orang dari ras yang terpencil. Pada saat ini, dia mengenali Huangsu sebagai orang yang telah menyerang mereka di wilayah kuno yang tandus dan tandus. Namun, semuanya sudah terlambat. Ledakan, ledakan, N0 Velus B, C0M. Huangsu meninju beberapa kali, dan kekuatan tinju yang menakutkan menerobos udara seolah-olah bisa menghancurkan segalanya. Tekanan mengerikan itu membuat 3 orang suci absolut yang berada di puncak dan 1 orang suci absolut yang berada di alam suci absolut menjadi pucat. Mereka mundur dengan panik, ingin melarikan diri. Namun, bagaimana mereka bisa melarikan diri dari Supreme Bela Diri? Cahaya tinju menembus kehampaan dan menghancurkannya. Keempat ahli itu bahkan tidak sempat berteriak sebelum tubuh mereka meledak dan berubah menjadi abu di bawah kekuatan penghancur. Hamilton hampir ketakutan setengah mati. "Lari, cepat lari. Berlari." Hammerty meraung seolah dia sudah gila. Dia memerintahkan orang suci absolut yang tersisa di tahap kesempurnaan agung untuk melarikan diri bersamanya. Namun, sebuah tangan raksasa terulur dari reruntuhan dan meraih udara. Sebuah telapak tangan raksasa muncul dari udara tipis dan meraih Hammerty dan Sein Absolut. Kekuatan mengerikan melonjak, dan keduanya lumpuh pada saat bersamaan. Hammerty menjerit nyaring, dan EBCP, semua orang di sekitar terperangah, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. 2 orang suci absolut di lingkaran besar dan 3 orang suci di puncak alam suci absolut adalah kekuatan yang sangat kuat, namun mereka dihancurkan seperti semut oleh Huangsu. Kaisar Bela Diri, ini adalah Kaisar Bela Diri. Siapakah pemuda dan pemudi itu? Dia sebenarnya memiliki penguasa bela diri di belakangnya. Dia pastilah favorit surga dari kekuatan dahsyat di luar kota tandus. Tidak heran dia begitu tenang. Dia memiliki penguasa bela diri bersamanya. Mata lebih banyak orang berbinar. Akankah kemunculan seorang penguasa bela diri mengubah situasi saat ini di kota tandus? Luming maju selangkah dan muncul di samping Hammerty. Energi biksu yang dia miliki bagaikan sebilah pedang saat dia menebasnya, membunuh biksu absolut dengan sempurna. "Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku." Hamilton hampir pipis di celana sambil menjerit nyaring. "Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu." Luming mencengkeram leher Hamilton dan berkata, "Ayo pergi ke keluarga H." Lalu, dia berjalan menuju keluarga H. Qiu Yue dan Huangsu mengikuti. "Saya akan pergi ke keluarga H. Akan ada pertunjukan yang bagus. Saya ingin tahu apakah Kaisar Wu akan mengambil tindakan terhadap klan H. Ayo pergi dan lihat." Yang lain di kejauhan menantikannya, berharap penguasa bela diri akan menyerang keluarga H. Jika keluarga H bisa dihancurkan, situasi di kota tandus akan berubah lagi, dan kartunya akan dirombak. Tempat ini tidak jauh dari keluarga H. Tidak lama kemudian, mereka sampai di depan rumah keluarga H. "Ha Zeng, keluar dan mati." Luming berteriak. Suaranya bergemuruh dan bergema di seluruh rumah keluarga H. "Siapa yang mencari kematian?" Raungan keras terdengar dari kediaman keluarga H. Setelah itu, aura mengerikan muncul. Cahaya pelangi menyala, dan sosok Ha Zeng muncul di langit. "Nak, itu kamu, Mosi." Tatapan Ha Zeng menyapu seluruh ruangan. Ketika dia melihat Luming, niat membunuh yang dingin muncul dari matanya. Kemudian, dia melihat palu di tangan Luming. "Brat, cepat lepaskan Mosi. Kalau tidak, aku akan mencabik-cabikmu menjadi ribuan keping." Ha Zeng meraung, tapi dia berhenti tiba-tiba seolah ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokannya. Matanya tertuju pada reruntuhan di belakang Luming. Dia tidak menyadari reruntuhan itu sebelumnya, tapi sekarang setelah dia melihatnya, matanya dipenuhi ketakutan. Bas! Saat berikutnya, Ha Zeng berbalik dan lari, tidak peduli sama sekali tentang palu. "Kamu ingin melarikan diri di depanku." Suara dingin Huangsu terdengar saat dia melangkah maju. Kemudian, di atas rumah keluarga H, sebuah kaki besar terbentuk, seperti kaki dewa, menutupi seluruh keluarga H.
Ha Zeng seperti perahu kecil di tengah badai, yang akan hancur kapan saja. Mati, dia meraung. Sungai hukum mengelilinginya, dan dia meledak dengan seluruh kekuatannya, mencoba keluar dari jangkauan kaki raksasa itu. Namun, semuanya sia-sia. Kaki raksasa itu menginjak ke bawah, dan Ha Zeng memekik darah. Tubuhnya hancur berkeping-keping sebelum berubah menjadi abu dan menghilang ke udara. Calon kaisar meninggal begitu saja. Penguasa bela diri terlalu kuat. Siapapun yang berada di bawah wilayah kedaulatan bela diri seperti seekor semut di depan penguasa bela diri. Mereka bahkan tidak bisa melawan penguasa bela diri, bahkan calon kaisar pun tidak. Setelah membunuh Ha Zeng, kaki raksasa itu tidak berhenti dan terus menginjak. Sinar cahaya keluar dari rumah keluarga Ha, mencoba melarikan diri. Namun, di bawah kaki raksasa itu semua hanyalah angan-angan. Satu demi satu sosok meledak di udara dan mati di tempat. Ledakan. Saat kaki raksasa itu melangkah ke dalam rumah klan Ha, rumah besar itu meledak dan berubah menjadi debu. Seluruh klan Ha terhapus dari dunia. Baiklah, dengan cara ini, tak seorang pun akan mengetahui pintu masuk ke alam tandus Savage kuno. Huang Su tersenyum. Mata Lu Ming berkedip-kedip, sementara mata Qiu Yue bersinar karena rasa kasihan. Di luar dugaan Lu Ming, seluruh keluarga Ha akan musnah dalam satu gerakan. Awalnya, dia mengira reruntuhan itu hanya akan membunuh beberapa petinggi keluarga Ha. Dia tidak menyangka reruntuhan itu akan lebih langsung dan melenyapkan seluruh keluarga Ha dalam satu gerakan. Setelah itu, Lu Ming menghela nafas dalam hatinya. Dunia bela diri Dao adalah dunia yang kejam di mana yang kuat memangsa yang lemah. Mungkin ada banyak orang tak bersalah di sini, tapi di mata reruntuhan, dia tidak peduli. Mungkin di matanya, orang biasa itu seperti semut. Jika bukan karena bakatnya, yang membuatnya mendapatkan perhatian dari ras terpencil, dan juga sangat membantu mereka, dia mungkin akan menjadi seekor semut di mata reruntuhan terpencil. Di dunia seperti itu, Lu Ming hanya bisa membuat dirinya lebih kuat agar dia tidak diperlakukan sebagai semut oleh orang lain dan dihancurkan sesuka hati. Ayo pergi. Lu Ming menghela nafas dalam hatinya dan berbalik untuk pergi. Pada hari ini, penguasa kota Tandus, keluarga Ha, dimusnahkan. Pada hari ini, dikabarkan bahwa Hamerti telah menyinggung makhluk kesayangan surga yang tiada taranya yang seharusnya tidak tersinggung. Orang ini telah turun bersama penguasa bela diri dan memusnahkan keluarga Ha hanya dengan satu jentikan tangannya. Pada hari ini, situasi di kota Tandus berubah drastis, dan para pahlawan berjuang untuk mendapatkan supremasi. Segala sesuatu yang terjadi di kota Tandus tidak ada hubungannya dengan Lu Ming. Setengah bulan kemudian, Lu Ming dan yang lainnya kembali ke Tanah Suci Bulan Kuno, Aula Ramuan Dayan. Reruntuhan itu tidak ikut bersama mereka. Setelah mereka menghancurkan keluarga Ha, mereka kembali ke alam suci yang liar. Lu Ming membawa kekuatan sunyi dan sisanya ke Istana Ramuan Dayan. Setelah kembali ke Istana Yan dan Yang Agung, Lu Ming segera pergi ke Istana Phoenix. Benar saja, dia mengetahui bahwa Akademi Suci Gunung Yuan di kota Kaisar Surgawi telah mengadakan pertemuan 2,5 bulan yang lalu. Hampir semua jenius terkenal dari Tanah Suci Bulan Kuno telah bergegas ke kota Kaisar Surgawi. Huang Ling, Long Chen, dan yang lainnya secara alami menuju ke kota Kaisar Surgawi. Tanpa persaingan dari generasi muda, Tanah Suci Bulan Kuno menjadi sunyi. Namun, bisa dibayangkan betapa semarak dan intensnya kota Kaisar Surgawi. Lu Ming juga berencana untuk pergi ke Akademi Suci Gunung Yuan di kota Kaisar Surgawi. Ketika Li Desolate dan yang lainnya mengetahui bahwa para jenius dari Akademi Suci Gunung Yuan telah berkumpul, mereka semua mengungkapkan keinginan yang kuat untuk bertarung dan menjadi sangat bersemangat. Tujuan utama mereka mengikuti Lu Ming adalah untuk mendapatkan pengalaman dan bentrok dengan keajaiban lainnya sehingga mereka dapat meningkatkan diri. Terlebih lagi, ras terpencil suka bertarung. Dengan begitu banyak elit berkumpul, mereka tentu saja bersemangat. Lu Ming dan yang lainnya tidak membuang waktu. Pada hari ketiga mereka kembali ke Istana Dayan Elixir, mereka menuju ke Istana Phoenix dan membawa susunan teleportasi ke kota Kaisar Surgawi. Adapun Ouyang Moli, Lu Ming memintanya untuk tinggal di Aula Ramuan Dayan dan berkultivasi bersama Paman Kong. Budidaya Sueningsin juga telah menembus alam suci yang cerah setelah periode budidaya ini.
Lu Ming membawa Sue Ningxin bersamanya ke kota Kaisar Surgawi. Kota Kaisar Surgawi terletak di area tengah Gunung Yuan. Itu adalah puncak dari 9 tanah suci Gunung Yuan. Legenda mengatakan bahwa itu dibangun oleh ahli Kaisar Surgawi yang tak tertandingi, dan kondisi budidayanya unik. Namun, dikatakan bahwa ahli Kaisar Surgawi telah lama jatuh. Setelah itu, banyak pahlawan yang memperebutkan kekuasaan di kota Kaisar Surgawi. Sekarang, wilayah tersebut diduduki oleh banyak kekuatan yang kuat, dan mereka telah berkembang menjadi kekuatan yang sangat kuat. Di 8 penjuru kota Kaisar Surgawi, ada 8 kota satelit. Jika kekuatan dari wilayah lain di Gunung Yuan ingin mencapai kota Kaisar Surgawi, mereka hanya dapat berteleportasi ke salah satu dari 8 kota satelit. Lu Ming dan yang lainnya diteleportasi ke kota satelit di wilayah paling selatan dan kemudian terbang ke kota Kaisar Surgawi. Dari kejauhan terlihat kota besar di hadapan mereka, penuh aura megah. Ketika mereka mendekati kota Kaisar Surgawi, mereka merasakan tekanan mengerikan menyebar, seolah-olah ada eksistensi tertinggi yang tinggal di kota Kaisar Surgawi. Ketika mereka berjalan ke kota Kaisar Surgawi, yang menarik perhatian mereka adalah bangunan kuno yang telah dilestarikan untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Mereka menanyakan lokasi Institut Suci Gunung Yuan. Sekarang, semua orang di kota Kaisar Surgawi tahu tentang Akademi Suci Gunung Yuan. Diciptakan oleh beberapa kaisar, seluruh Gunung Yuan dipenuhi oleh orang-orang jenius dan menarik perhatian banyak orang. Mereka dengan mudah menemukan lokasi Akademi Suci Gunung Yuan dan menuju ke sana. Kota Kaisar Langit sangatlah luas dan tak terbatas. Itu hanya sebuah kota, tapi luas permukaannya jauh lebih besar dari cagar alam bulan kuno. Mereka menghabiskan banyak waktu sebelum akhirnya menemukan Akademi Suci Gunung Yuan. Di gerbang yang tinggi dan megah, ada 4 kata, Akademi Suci Gunung Yuan. Berhenti, apa yang kamu lakukan di sini? Seorang pria parubaya menghalangi jalan Lu Ming dan yang lainnya. Senior, kami di sini untuk bergabung dengan Akademi Suci Gunung Yuan. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan menjelaskan tujuan kunjungannya ke pria parubaya itu. Kamu baru datang untuk bergabung dengan Akademi Suci Gunung Yuan sekarang. Akademi Suci Gunung Yuan telah mengadakan pertemuan ini selama 2 bulan. Apakah kamu tidak tahu? Wajah pria parubaya itu menjadi gelap. Senior, kami tertunda karena ada urusan penting yang harus diselesaikan. Segera setelah kami selesai, kami bergegas. Tolong buatkan pengecualian untuk kami. Lu Ming berkata dengan sopan. Bukan tidak mungkin untuk membuat pengecualian. Kaisar Agung telah memberi perintah agar mereka yang datang terlambat juga bisa masuk Akademi Suci. Namun, persyaratannya lebih tinggi. Tunjukkan basis kultivasi Anda dan biarkan saya melihatnya. Kata pria parubaya itu. Baiklah, Lu Ming dan yang lainnya mengangguk. Setelah itu, aura mereka menyebar dari tubuh mereka. Alam bijak yang hebat. Apa? Begitu banyak orang suci yang agung. Pria parubaya merasakannya dan ekspresinya berubah. Kelompok Lu Ming yang terdiri lebih dari selusin orang hampir semuanya berada di tahap orang suci terkemuka, dan mereka semua berada di puncak tahap orang suci terkemuka atau lebih tinggi. Hanya Sue Ningxin yang berada di tahap Sein yang cerah. Terutama terpencil Li dan yang lainnya. Semuanya kekar, dan bahkan yang terpendek pun tingginya lebih dari 2 meter. Dari faksi manakah mereka berasal? Setelah menarik napas dalam-dalam, pria parubaya itu akhirnya tenang dan berkata, saya adalah guru Akademi Suci Gunung Yuan. Izinkan saya memberitahu Anda, syarat minimum untuk bergabung dengan Akademi Suci Gunung Yuan adalah mencapai alam suci yang cerah. Tubuh rohani Anda juga harus merupakan tubuh rohani surgawi. Jadi, saya harus memeriksa tubuh rohani Anda. Ikuti aku. Setelah mengatakan itu, pria parubaya itu berjalan ke area dalam Institut Suci Gunung Yuan, diikuti oleh Lu Ming dan yang lainnya. Setelah berjalan ke Akademi Suci Gunung Yuan, orang dapat melihat bahwa ada banyak gunung suci yang megah di kedalaman Akademi Suci, yang menjulang tinggi hingga ke awan. Di Gunung Dewa, ada berbagai macam bangunan dan istana. Ada juga berbagai bangunan yang dibangun di atas tanah datar. Meskipun setiap inci tanah di kota Kaisar Surgawi sangat berharga dan pembangkit tenaga listrik biasa tidak dapat tinggal di dalamnya, Akademi Suci Gunung Yuan didirikan bersama oleh beberapa kaisar besar dan secara alami menempati wilayah yang luas.
Tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Segera, mereka tiba di sebuah aula besar. Di tengah aula, ada sebuah tablet batu yang tampak seperti kristal. Prasasti kristal ini dibuat oleh Kaisar Agung. Ia dapat mendeteksi tingkat tubuh roh. Kalian semua, berjalanlah ke prasasti kristal. Saya punya cara untuk mengetahui tingkat tubuh roh Anda, kata pria parubaya itu. Aku pergi dulu. Ini adalah pertama kalinya Li yang terpencil meninggalkan wilayah suci liar, jadi dia sangat penasaran dengan segalanya. Dia orang pertama yang melangkah maju, berjalan menuju prasasti kristal. Prasasti kristal itu segera mulai bersinar, menyelimuti kekuatan sunyi. Kemudian, prasasti kristal itu memancarkan cahaya aneh. Tubuh spiritual surgawi tingkat tinggi. Pria parubaya itu sedikit terkejut. Lalu, sebuah buku muncul di tangannya dan dia berkata, "Siapa namamu? Saya perlu mendaftarkan informasi Anda." Menghancurkan kekuatan. Desolateli melaporkan nama dan umurnya. "Baiklah, kamu bisa masuk Akademi Suci Gunung Yuan." Berikutnya, setelah pria parubaya mengisi informasi, dia melihat yang lain. Kekuatan terpencil mundur, dan daratan terpencil maju. Itu adalah tubuh spiritual surgawi tingkat tinggi lagi. Mata pria parubaya itu membelalak. Meskipun dia telah melihat surga favorit yang tak terhitung jumlahnya selama periode waktu ini, hanya ada sedikit yang memiliki tubuh spiritual surga tingkat tinggi. Dia tidak menyangka akan bertemu mereka berdua hari ini. Setelah dia mendaftarkan informasi tentang tanah terpencil, pemuda lain dari ras terpencil maju ke depan. Dan itu adalah tubuh spiritual surgawi tingkat tinggi. N0V Epsilon Lus B, C0 meter. Pria parubaya itu tersentak. Sungguh luar biasa jika benda spiritual surgawi kelas atas muncul secara berurutan dan sekaligus. Namun, keterkejutannya tidak berakhir di situ. Setelah itu, keterkejutannya berubah menjadi keterkejutan. Dari 9 elit ras terpencil, ada 5 badan spiritual surgawi tingkat tinggi dan 4 badan spiritual surgawi tingkat menengah. Adapun Luming dan Qiuyue, mereka berdua memiliki tubuh spiritual surgawi tingkat atas. Ketika Gelembung naik untuk ujian, itu menunjukkan bahwa dia juga memiliki tubuh spiritual surgawi tingkat atas. Hal ini membuat pria parubaya itu tercengang, dan hatinya kacau. Siapa orang-orang ini? Ada begitu banyak badan spiritual surga kelas atas. Apakah ada seorang raja di antara mereka? Ketika orang-orang ini tumbuh dewasa, mereka akan menjadi luar biasa. Akhirnya, giliran Sueningsin, yang membuatnya merasa lega. Tubuh roh asli Sueningsin bukanlah tubuh roh surgawi. Namun, sebelum Luming pergi ke tempat suci matahari kuno, dia menggunakan tungku ramuan Dayan untuk memurnikan tubuh roh Sueningsin, menjadikannya tubuh roh surgawi tingkat rendah. Baiklah, ujiannya sudah selesai. Kalian semua bisa bergabung dengan Akademi Suci Gunung Yuan. Tunggu aku di sini sebentar. Setelah pria parubaya itu selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Tidak lama kemudian, dia kembali. Dengan lambaian tangannya, lebih dari 10 token giok muncul di udara dan terbang menuju Luming dan yang lainnya. Ini adalah tanda identitas Anda. Ambil. Di masa depan, Anda akan mewakili orang-orang di Akademi Suci Gunung Yuan. Selain itu, Akademi Suci Gunung Yuan sangat besar dan memiliki wilayah yang luas. Oleh karena itu, Anda bisa memilih tempat tinggal sesuka hati. Selama tidak ada orang yang tinggal di puncak gunung yang Anda lihat sebelumnya, Anda bisa memilih. Kata pria parubaya itu. Terima kasih banyak, Guru. Luming dan kelompoknya menerimanya dan menangkupkan tangan mereka untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Ada satu hal lagi yang ingin saya ingatkan kepada kalian semua. Di Akademi Suci Gunung Yuan, kalian semua tidak bisa bertarung, tetapi kalian tidak bisa membunuh. Anda tidak bisa melumpuhkan budidaya lawan Anda. Sisanya terserah Anda semua. Pria parubaya itu memperingatkan. Luming dan yang lainnya mengangguk. Para jenius yang bergabung dengan Akademi Suci Gunung Yuan semuanya adalah para jenius puncak dari seluruh dunia. Paling tidak, mereka semua memiliki tubuh spiritual surgawi dan potensi menjadi raja. Jika tidak ada batasan dalam membunuh, dengan begitu banyak orang jenius yang saling bentrok, kerugiannya akan sangat besar. Namun, tidak ada batasan dalam pertempuran. Hal ini dapat memotivasi banyak orang jenius dan memberi mereka tekanan, memaksa mereka untuk berkembang.
Baiklah, kalian boleh pergi. Pria parubaya itu melambaikan tangannya. Lu Ming dan yang lainnya pamit dan meninggalkan tempat itu. Kemudian, Lu Ming mengeluarkan jimat giok transmisi suaranya dan mengirimkan transmisi suara ke Long Chen dan Huang Ling. Tidak lama kemudian, beberapa sosok muncul. Itu adalah Huang Ling dan Long Chen. Ada juga beberapa wajah yang dikenalnya Mu Qingsui dan Kamu Dongfang dari Sekte Dewa Petir. Lu Ming, saudara Lu. Beberapa dari mereka menyapa Lu Ming dan yang lainnya. Lu Ming, kamu akhirnya sampai di sini. Siapa mereka? Huang Ling tersenyum sambil memandang Huang Li dan yang lainnya dengan ekspresi terkejut. Di mana kalian tinggal? Kita bisa bicara sambil berjalan. Kata Lu Ming, beberapa kenalan kami tinggal di puncak gunung yang sama. 11 membawamu ke sana. Kata Huang Ling. Segera, kelompok itu menuju ke kedalaman Akademi Suci Gunung Yuan. Tidak lama kemudian, mereka sampai di puncak gunung. Di puncak gunung ini terdapat banyak halaman. Ketika Lu Ming dan yang lainnya tiba, banyak sosok terbang keluar. Orang-orang ini semuanya jenius dari Istana Phoenix, Sekte Gajah Dewa, dan Sekte Mu Qingsui. Mereka memiliki hubungan yang baik dan semuanya tinggal di puncak gunung ini. Semua orang menyapa Lu Ming dan yang lainnya. Kemudian, mereka mendarat di sebuah halaman. Lu Ming juga memperkenalkan kekuatan sunyi dan yang lainnya. Tentu saja, Lu Ming tidak menyebutkan bahwa Li Desolate dan yang lainnya berasal dari ras Desolate. Bagaimanapun juga, ras terpencil belum terbentuk. Anda juga mengendalikan hukum batas ekstrim. Huang Li memandang Long Chen, matanya dipenuhi keinginan kuat untuk bertarung. Tubuhnya meletus dengan hukum nomologis yang ekstrim, penuh dengan kekuatan yang menakutkan. Aura yang kuat juga muncul dari tubuh Long Chen. Dia menatap ke arah sunyi dan mengedarkan hukum nomologisnya sebanyak yang dia bisa, mengungkapkan niat bertarungnya. Sayang sekali budidaya Anda masih sedikit kurang. Saat Anda menerobos kesempurnaan Santo Agung, kita akan bertarung dengan baik. Desolate Li menjilat bibirnya, niat bertarungnya semakin kuat. Seperti yang kuinginkan, mata Long Chen juga menyala-nyala karena gairah. Hukum jalur raja adalah hukum tertinggi di dunia. Di era biasa, tubuh raja sangatlah langka. Hanya di masa keemasan saat ini situasi para raja yang memperjuangkan hegemoni akan muncul. Namun, jarang sekali dua orang atau lebih muncul dalam generasi yang sama dengan fisik raja yang sama. Long Chen dan kekuatan sunyi sama-sama mengendalikan hukum ekstremitas. Saat mereka bertemu, tidak mungkin mereka tidak bertengkar. Selain itu, keduanya bertarung dengan fisik raja yang sama, yang sangat bermanfaat bagi budidaya mereka, N0 Velus B, C0 meter. Pria besar ini sebenarnya memiliki fisik raja juga. Di Istana Phoenix, paragon lain dari Sekte Gajah Dewa memandang Huang Li dengan kaget. Long Chen dan Desolate saling memandang, lalu menarik kembali aura mereka. Semua orang mengobrol sebentar lagi. Lu Ming terutama bertanya tentang situasi Institut Suci Gunung Yuan. Para jenius dari Akademi Suci Gunung Yuan berada di luar imajinasi kita. Tidak hanya para jenius dari 9 tanah suci berkumpul di sini, tetapi ada juga banyak jenius dari kekuatan peringkat kaisar. Bahkan klan kuno yang bersembunyi di pengasingan juga telah mengirim para jenius untuk bergabung dengan Akademi Suci Gunung Yuan. Kata Huang Ling, ras kuno. Lu Ming mengangkat alisnya dan memikirkan ras yang terpencil. Klan-klan kuno itu disebut klan-klan kuno. Mereka adalah kekuatan yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mereka sudah ada sejak zaman kuno. Banyak dari mereka tidak berada di 9 tanah suci, tetapi di dunia kecil mereka sendiri. Mereka memiliki fondasi yang sangat dalam, dan tidak ada yang tahu seberapa kuat mereka. Aku tidak tahu kenapa, tapi kali ini, banyak jenius dari klan kuno muncul. Bakat dan kekuatan mereka semuanya sangat mengejutkan, dan fisik raja mereka cukup banyak. Kata Huang Ling, ras kuno. Niat bertarung di mata Huang Li, Huang Yuan, dan rekan-rekannya menjadi semakin kuat. Sepertinya Akademi Suci Gunung Yuan ini benar-benar tempat berkumpulnya. Semua jenius dari 9 tanah suci telah berkumpul di sini. Bahkan ada seorang jenius dari ras kuno. Menarik. Mata Lu Ming dipenuhi dengan semangat juang. Feng Ling, Long Chen, keluar dari sini. Saat ini, suara gemuruh keras datang dari luar. Itu Molang dan yang lainnya. Wajah Feng Ling, Long Chen,
dan yang lainnya berubah jelek. Sial, orang-orang ini benar-benar tidak mau menyerah. Seseorang menggeram, Feng Ling, Long Chen, keluar dari sini. Suara itu terdengar lagi, Lu Ming, silakan duduk. Aku akan menyelesaikannya. Long Chen melangkah keluar dari halaman. Aku akan pergi juga. Roh Phoenix mengikutinya keluar. Beberapa tokoh teladan dari Istana Phoenix dan Sekte Gajah Dewa juga mengikuti. Mata Lu Ming berkedip. Dia tidak bangun. Sebaliknya, ia menyebarkan kesadaran spiritualnya dan melihat segala sesuatu yang terjadi di luar. Di luar, Mo Lang, pangeran kedua gagak emas, dan beberapa favorit surga lainnya, totalnya 7 atau 8 orang, semuanya adalah favorit surga teratas dari cagar alam bulan kuno. Mereka berdiri tinggi di langit, menatap Long Chen, Huang Ling, dan yang lainnya. Feng Ling, Long Chen, apakah kamu sudah membuat keputusan? Kesabaran kita terbatas. Mo Lang mencibir, kamu ingin kami bergabung denganmu? Mustahil, enyah. Long Chen memarahi, menolak kami. Huff, kamu harus tahu konsekuensinya. Perlombaan angin ingin Anda bergabung dengan mereka karena mereka sangat menghargai Anda. Jangan menolak bersulang hanya untuk minum minuman beralkohol. Pangeran gagak emas kedua diselimuti oleh api ilahi matahari besar, dan matanya bersinar dengan cahaya yang tajam. Apakah kamu tidak mengerti bahasa manusia? Enyah. Long Chen berteriak, dan aura kuat keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, kultivasi Long Chen juga telah membuat terobosan dan mencapai puncak alam suci agung. Dia tidak jauh dari alam kesempurnaan orang suci yang agung. Jelas sekali, dia telah membuat kemajuan besar dalam beberapa bulan terakhir. Long Chen menginjak udara dan menuju ke arah Mo Lang dan yang lainnya, menyebabkan ekspresi mereka berubah. Dengan bakat Long Chen dan tingkat pengolahannya yang berada di puncak alam Supreme Sein, maka kekuatan tempurnya sungguh luar biasa. Mereka sama sekali bukan tandingannya. Pada saat ini, teriakan burung Phoenix terdengar. Seluruh tubuh Huang Ling bermandikan api yang tidak dapat binasa. Seekor Phoenix menjerit panjang dan membubung ke langit. Kultivasi Huang Ling mirip dengan Long Chen. Dia juga telah mencapai puncak Supreme Sein. Di Istana Phoenix, paragon lain dari Sekte Gajah Ilahi juga melepaskan aura mereka dan menatap Mo Lang dan yang lainnya dengan mata tidak ramah. Ekspresi Mo Lang dan yang lainnya berubah lagi, dan tanpa sadar mereka mundur. Kamu sangat keras kepala. Jangan berpikir bahwa Anda dapat bersaing dengan favorit surga perlombaan angin dengan budidaya Anda. Anda mengalami delusi. Tunggu saja. Ayo pergi. Pangeran gagak emas kedua berkata dengan dingin dan pergi bersama Mo Lang dan yang lainnya. Huang Ling dan Long Chen saling memandang dan melihat kekhawatiran di mata masing-masing. Setelah itu, mereka kembali ke halaman. Feng Ling, Long Chen, apa yang terjadi? Apa latar belakang perlombaan angin? Lu Ming bertanya. Klan angin adalah klan kuno. Tempat di mana mereka tinggal dalam pengasingan sebenarnya adalah tanah suci bulan kuno. Beberapa waktu yang lalu, klan angin muncul, dan para jenius mereka keluar untuk bergabung dengan Akademi Suci Gunung Yuan. Paragon perlombaan angin sangatlah sombong. Mereka ingin membangun kekuatan di Akademi Suci Gunung Yuan dan membuat semua teladan lain di Tanah Suci Bulan Kuno bergabung dengan mereka. Misalnya, paragon dari Serigala Hitam, Sekte Ekstrim Ungu, dan ras gagak emas semuanya telah bergabung dengan kubu perlombaan angin. Kami adalah satu-satunya yang tidak bergabung dengan Tanah Suci Bulan Kuno. Huang Ling menjelaskan, mereka terlalu tirani. Awalnya kebebasan kita untuk ikut atau tidak. Namun, perlombaan angin mengumumkan bahwa jika kita tidak bergabung, kita tidak akan bisa tinggal di Akademi Suci Gunung Yuan. Ekspresi Mu Qingshui sangat jelek. Perlombaan angin, Tanah Suci Gu Yue sebenarnya memiliki ras kuno yang hidup dalam pengasingan. Mata Lu Ming bersinar dengan kilatan tajam. Bagaimana kekuatan favorit surga perlombaan angin? Lu Ming bertanya, ras angin favorit surga terkuat disebut Wu Fengchen. Dia memiliki tubuh raja dan tubuh spiritual surga tingkat tinggi. Dia mampu mengendalikan hukum angin penghancur dan telah lama menerobos ke alam suci absolut. Dia adalah salah satu favorit surga terkuat di Akademi Suci Gunung Yuan. Kata Huang Ling, tubuh Saint King yang mutlak. Tidak heran dia begitu sombong. Lu Ming sedikit mengernyit. Tubuh rajanya telah mencapai alam Sein absolut, jadi kekuatan tempurnya benar-benar menakutkan. Pada saat ini,
seruan tajam terdengar di langit jauh. Sinar cahaya keemasan terbang menuju tempat Lu Ming dan yang lainnya tinggal dengan kecepatan yang menakutkan. Itu adalah gagak emas berkaki 3. Saat ia melebarkan sayapnya, panjangnya setidaknya 100 meter. Seluruh tubuhnya bermandikan api ilahi matahari besar, seperti matahari. Itu adalah putra mahkota gagak emas. Dia mungkin akan berurusan dengan Feng Ling, Long Chen, dan yang lainnya. Perlombaan angin ingin menyatukan para jenius di tanah suci bulan kuno. Mereka jelas memperhatikan bakat Feng Ling dan Long Chen. Meski bakat mereka tinggi, namun budidaya mereka masih rendah. Saya khawatir mereka tidak akan mampu melawan mereka. Ayo pergi dan lihat. Banyak surga favorit di pegunungan terdekat yang merasakannya dan terbang ke langit untuk menyaksikannya. Gagak emas berkaki 3 itu sangat cepat. Hanya dalam beberapa napas, dia telah mencapai tempat Lu Ming dan yang lainnya tinggal. Dia mengepakkan sayapnya dan sejumlah besar api matahari ilahi mengalir ke atasnya. Saat ini, Lu Ming dan yang lainnya sedang mengobrol. Tiba-tiba, ekspresi semua orang berubah. Api ilahi matahari yang luar biasa, sialan. Mati. Huang Ling dan Long Chen berteriak pada saat bersamaan. Mereka melonjak ke langit dan menyerang, memadamkan api matahari ilahi. Lu Ming, kekuatan sunyi, dan sisanya tergerak. Mereka tidak terburu-buru mengambil tindakan. Gan, jeritan yang bergema di cakrawala terdengar. Seorang pemuda berjubah emas muncul di langit. Matanya seperti kilat, dan dia sangat mendominasi. Sepasang sayap gagak emas perlahan mengepak di belakangnya, dan aura menakutkan menyelimuti seluruh gunung. Alam suci, jantung Lu Ming berdetak kencang. Gagak emas berkaki 3 ini ternyata memiliki tingkat pengolahan seorang biksu mutlak. Putra mahkota gagak emas, Huang Ling, Long Chen, dan yang lainnya bergumam dengan tatapan serius di mata mereka. Putra mahkota gagak emas sangat terkenal di tanah suci bulan kuno. Sebelum klan Feng muncul, dia adalah salah satu jenius terkuat di tanah suci bulan kuno. Terutama setelah bergabung dengan Akademi Suci Gunung Yuan, dia menggunakan sumber daya Akademi Suci Gunung Yuan untuk menerobos ke alam suci absolut. Reputasinya pun semakin terkenal. Bas, dan EBSP, Wosh. Lebih dari selusin sosok muncul di belakang putra mahkota gagak emas. Itu adalah Molang dan yang lainnya. Feng Ling, Long Chen, saya menyarankan Anda untuk menyerah dan bergabung dengan kami. Jangan melakukan perlawanan yang tidak perlu. Anda harus tahu bahwa perlawanan itu sia-sia. Molang berteriak dingin dengan ekspresi arogan. Jika Anda ingin menjadi anjing perlombaan angin, silakan saja. Kami tidak tertarik dengan hal itu. Kata Long Chen, betapa beraninya. Sayap putra mahkota gagak emas mengepak dan api menyebar, membuatnya tampak semakin agung. Dia menatap dingin ke arah Long Chen dan Feng Ling dan berkata, di Akademi Suci Gunung Yuan, meskipun aku tidak bisa membunuhmu, aku masih bisa melukaimu dengan parah. Jika kamu tidak setuju, aku akan menghajarmu setiap kali aku melihatmu. Aku akan membuatnya agar kamu tidak bisa tinggal di Akademi Suci Gunung Yuan. Seekor burung yang sakit, kata-kata yang luar biasa, apakah Akademi Suci Gunung Yuan dibuka olehmu? Suara mengejek datang dari halaman samping. Siapa ini? Wajah putra mahkota gagak emas tampak gelap saat dia melihat ke halaman. Dia sebenarnya berani menyebutnya burung sakit, dia sedang mencari kematian. Kemudian, lebih dari selusin sosok melayang ke udara. Lu Ming berjalan di depan, diikuti oleh Huang Li, Qiu Yue, dan yang lainnya. Lu Ming, ekspresi Molang, pangeran gagak emas kedua, dan yang lainnya berubah. Jadi, kamu adalah Lu Ming. Mata putra mahkota gagak emas semakin dingin. Saya yakin. Lu Ming tersenyum. Bagus, sangat bagus. Di masa lalu, jika aku tidak selalu berada di kota Kaisar Surga, bagaimana mungkin kau bisa bertindak begitu kejam di tanah suci bulan kuno? Saya pikir Anda tidak akan berani datang ke tanah suci bulan kuno. Karena kamu di sini, aku akan memberimu pelajaran yang bagus hari ini dan membalas dendam untuk saudara ke-9 dan yang lainnya. Niat membunuh yang dingin muncul di mata putra mahkota gagak emas. Jika bukan karena pembunuhan dilarang di Institut Suci, dia akan membunuh Lu Ming. Namun, bahkan jika dia tidak bisa membunuh Lu Ming, dia masih bisa mempermalukannya dan menginjaknya di depan semua orang sehingga dia tidak bisa mengangkat kepalanya di Akademi Suci Gunung Yuan. Ledakan, ledakan,
Putra mahkota gagak emas terus melangkah maju, dan api ilahi di tubuhnya menjadi semakin panas. Nyala api memenuhi langit dan auranya liar saat dia menekan ke arah Lu Ming. Feng Ling, Long Chen, dan yang lainnya melepaskan aura mereka, siap bertarung. Saya tidak menyangka akan bertemu karakter seperti itu begitu saya keluar. Serahkan burung ini padaku. Di belakang Lu Ming, Liang Sunyi menyeringai. Matanya dipenuhi keinginan kuat untuk bertarung. Dia melangkah maju dan berjalan menuju putra mahkota gagak emas. Lu Ming berdiri diam. Karena kekuatan Sunyi ingin bergerak, dia akan membiarkannya bergerak. Kamu hanyalah orang suci yang hebat. Turun. Putra mahkota gagak emas memasang ekspresi angkuh di wajahnya saat dia dengan santai melirik ke arah Liang Sunyi. Dengan serangan telapak tangan, api berkumpul dan membentuk telapak tangan raksasa yang menyala yang menghantam Liang Sunyi. Berbaringlah, adikmu. Burung yang sakit, kaulah yang berbaring. N0 Velus B, C0 meter. Mati. Desolateli meraung saat ototnya menonjol. Dia meninju dan menghancurkan telapak tangan yang menyala itu. Tanpa berhenti, dia menyerang putra mahkota gagak emas dan meninju. Ekspresi putra mahkota gagak emas berubah. Dia membengkokkan jari-jarinya seperti cakar dan mencakar di daerah terpencil.